Halo teman-teman semuanya, kita akan menceritakan sebuah kisah kesadisan John Wayne Gacy sang badut pembunuh. Kisah ini terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 1942 sampai tahun 1994 di Amerika Serikat. John Wayne Gacy, seorang pemerkosa, penyiksa, dan pembunuh. Kebanyakan korbannya adalah pria berusia muda. Kejahatan sadisnya membuat ia disemati nama tengah The Killer Clown. Sama seperti badut Joker di semesta DC yang terbentuk bukan tanpa alasan, Gacy pun demikian. Asal-usulnya bisa ditelusuri dari pengalaman pahitnya semasa kanak-kanak. Gacy lahir di Chicago, Amerika Serikat, pada 17 Maret tahun 1942. Ayahnya, John Stanley Gacy, adalah veteran Perang Dunia I yang bekerja sebagai mekanik mobil. Ia mendidik Gacy dengan teramat keras. Maklum, John pecandu alkohol. Gacy, misalnya, pernah dipukuli memakai sabuk celana karena mengacau penataan onderdil di bingkam. Dalam kesempatan lain ia dicambuk dengan sabuk penajam pisau cukur usai dituduh melecahkan anak perempuan tetangga. Kerap pula ayahnya mengamuk tanpa alasan yang jelas. Gacy pernah dihajar dengan menggunakan sapu sampai pingsan. Siksaan secara mental juga datang melalui ujaran negatif. Gacy dilabeli sebagai anak bodoh yang tidak pernah lebih baik ketimbang dua saudara perempuannya. Suatu kali Gacy mencuri mainan truk dari toko tetangga. Ayahnya tahu, lalu kembali menghajarnya dengan sabuk celana. Ibu Gacy berhasil menghentikannya. Sejak saat itu Gacy disebut anak mami, banci, dan diprediksi saat dewasa akan menjadi seorang queer. Lingkungan rumah dan sekolah Gacy dipenuhi para pelaku perisakan. Gacy juga pernah jadi korban pelecehan seksual oleh seorang anggota keluarga temannya. Pengalaman ini ia rahasiakan dari orang tua karena takut dimarahi ayahnya. Masa remaja dijalani Gacy dengan susah payah. Pada pertengahan tahun 1960 dan hidupnya mulai stabil, ia tinggal di Waterloo sambil menangani beberapa restoran cepat saji, menikah muda, dan punya anak. Namun di balik topeng kestabilan hidup, Gacy punya wajah lain. Dia memakai narkoba di ruang bawah tanah rumahnya. Dia kerap mengajak pekerja restoran untuk minum-minum di sana. Gacy menggoda mereka. Di titik ini terlihat bahwa orientasi seksual Gacy adalah gay atau biseksual. Di sana pula, Gacy melanggar batas. Pada tahun 1968, dia didakwa melakukan sodomi pada dua remaja laki-laki dan dihukum 10 tahun penjara. Gacy memulai profesi sebagai penyedia jasa pengecatan, dekorasi, dan perawatan rumah pada awal tahun 1970-an. Ia menampilkan diri sebagai warga negara dan anggota komunitas lokal yang baik. Ia aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik, termasuk menyelenggarakan pesta jelang musim panas tahunan. Baru 18 bulan menjalani hukuman, Gacy mendapat pembebasan bersyarat dengan masa percobaan selama 21 bulan. Syaratnya, ia kembali ke Chicago untuk tinggal bersama ibunya. Gacy lantas membeli sebuah rumah di daerah Norwood Park Township dengan bantuan ibunya. Di tempat inilah ia melakukan aksi pelecehan seksual hingga pembunuhan terhadap hampir 30 orang. Semua dilakukan secara rapi, sembari bersikap normal di luar sana. Pada tahun 1974, Clifford L. Linedecker dalam Batman Who Killed Boys tahun 1993 menceritakan bahwa pada tahun 1975 Gacy bergabung dengan Jolly Joker, grup badut lokal yang anggotanya tampil rutin dalam acara-acara penggalangan dana atau parade menghibur pasien anak-anak di rumah sakit. Gacy merancang kostum dan merias mukanya sendiri, tapi jika badut-badut lain yang mengaplikasikan cat merah dalam bentuk bundar di sekeliling bibir, Gacy membuat kedua sudutnya meruncing ke atas. Hasilnya, raut muka Gacy seperti selalu tertawa, persis seperti Joker. Pogo the Clown atau Patches the Clown, demikian nama karakter badut Gacy. Ia terlihat lucu dan menghibur, setidaknya dalam kacamata badut klasik. Tetapi, di balik karakter badut yang selalu tersenyum itu, Gacy melakukan aksi sadisnya. Korban pertamanya adalah Timothy Jack McCoy yang pada awal Januari tahun 1972 sedang dalam perjalanan memakai bus dari Michigan ke Omaha. Saat sedang berhenti terminal, ia diajak Gacy keliling Chicago. McCoy tidak menolak. Ia pun tak curiga saat diminta menginap di rumah Gacy karena malam semakin larut. Keesokan harinya, Gacy bangun dengan kaget karena McCoy berdiri di depan pintu kamar sembari memegang sebilah pisau dapur. Dalam buku Buried Dreams, Inside the Mind of a Serial Killer, Gacy kemudian menyergap McCoy yang langsung
mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Pisau yang McCoy genggam mengarah ke bawah, dan tanpa sengaja mengiris lengan tangan Gacy. Pisau, sedangkan Gacy yang baru bangun, menganggap McCoy akan menyerangnya. Mayat McCoy dikubur di ruang bawah tanah, dan ditutup dengan selapis beton. Dalam wawancara usai penangkapan, Gacy mengaku ke polisi bahwa ia merasakan dua sensasi yang sekaligus setelah membunuh McCoy. Keduanya bergumul di lantai, saling menendang, hingga akhirnya Gacy merebut pisau dan menusukkannya berkali-kali ke dada McCoy. McCoy tewas seketika. Kemudian Gacy pergi ke dapur, dan di sana sudah ada sekotak telur yang terbuka dan daging asap di atas meja. Sepertinya McCoy sudah memasak sarapan untuk 2 orang, bermaksud membangunkan Gacy tanpa sadar dirinya masih memegang. Pertama, benar-benar kehabisan tenaga. Kedua, orgasme yang luar biasa. Sejak saat itulah saya menyadari bahwa kematian menghasilkan sensasi paripurna, katanya, mengutip Cahil. Tahun-tahun 1976 sampai tahun 1978 adalah periode Gacy melakukan mayoritas aksi pembunuhannya. Ia mengistilahkannya dengan cruising. Targetnya adalah remaja laki-laki berusia 14 sampai 18 tahun. Ada korban yang berprofesi sebagai pekerja di restoran cepat saja yang ia kelola. Ada pula pemuda asing yang polos dan terjebak sikap ramah Gacy. Modus operandi lain adalah dengan menculik paksa korban menggunakan obat bius. Pada tahun 1975, ia memulai satu teknik penjebakan baru, mengajak pekerja restoran ke rumahnya untuk minum-minum saat korban sudah mabuk. Gacy akan memborgol korban dengan alasan akan menunjukkan aksi sulap. Semua korban pada akhirnya tewas dan dikubur di ruang bawah tanahnya. Tapi korban tidak semua dikubur di ruangan bawah tanah. Dari investigasi kepolisian Illinois, ada beberapa korban yang dibuang di sungai Des Plaines. Menurut catatan Terry Sullivan dan Peter T. Maker, penyelidikan polisi dimulai dengan menghilangnya Robert Jerome Peace, pekerja paruh waktu di restoran yang dikelola Gacy. Pada ibunya, Peace izin keluar sebentar karena akan menemui seorang kontraktor bernama Gacy yang menjanjikan pekerjaan. Namun Peace tak pernah kembali. Usai ibunda Peace melaporkan anaknya hilang, polisi mendapat keterangan soal pertemuan Gacy dan Peace dari pemilik apotek tempat mereka berdua bertemu. Mereka pun segera meminta keterangan Gacy yang berkali-kali mengelak terlibat atas hilangnya Peace. Polisi kemudian mendapat izin pengadilan untuk menggeledah rumah Gacy dan menemukan barang-barang mencurigakan. Ada baju-baju yang terlalu kecil untuk ukuran Gacy, buku soal homoseksualitas dan pedofilia, kartu-kartu SIM, borgol, alat suntik, piston, dan tanda terima dari apotek tempat Peace bekerja. Sementara polisi melanjutkan pemeriksaan intensif, Gacy masuk pengawasan sejumlah detektif. Gacy berupaya merebut hati para detektif dengan mengajak mereka makan-makan, minum-minum, sambil menegaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Proses penyelidikan yang panjang membuat Gacy kelelahan. Setelah berbagai temuan baru kian mengaitkan dirinya pada kasus hilangnya belasan pemuda termasuk Peace, Gacy akhirnya mengaku bersalah. Ia menyatakan telah melakukan penculikan dan pembantaian terhadap lebih dari 30 orang. Kemudian satu tim polisi bersenjata lengkap disertai tim forensik meluncur ke rumah Gacy. Ruang bawah tanahnya agak kebanjiran air, tapi tim tidak kesulitan untuk menggali tanah hingga akhirnya menemukan potongan-potongan daging busuk dan tulang lengan manusia. Mayat Peace termasuk yang dibuang ke sungai bersama 4 korban lain. Sisanya ditemukan di ruang bawah tanah atau garasi rumah Gacy di Norwood Park Township. Usia rata-rata korban antara 14 sampai 19 tahun. Totalnya 33 orang, tapi yang bisa diidentifikasi hanya 27. Pada saat penangkapan, Gacy mengklaim total korban sebenarnya mencapai 45 orang. Gacy tidak mau menyebutkan di mana sisa mayat dikuburkan sebab, ujarnya, beberapa penyidik mempercayai klaim Gacy, namun hingga persidangan polisi tidak menemukan mayat korban lain. Pada 13 Maret tahun 1980 ia didakwa hukuman mati dan menanti 14 tahun sebelum disuntik mati di Stateville Correctional Center di Illinois pada 10 Mei tahun 1994. Menurut sejumlah laporan, Gacy didiagnosis sebagai seorang psikopat yang tidak merasa menyesal atas tindak kejahatannya. Pernyataan terakhirnya kepada pengacara dengan nada sombong adalah bahwa hukuman mati tidak akan mengembalikan nyawa para korban. Pada jam-jam jelang eksekusi mati, sekitar 1000-an orang berkumpul di luar gedung Stateville Correctional Center.
mayoritas pendukung pelaksanaan eksekusi. Sebagian kecilnya adalah masa penolak hukuman mati, beberapa yang benci setengah mati pada Geci mengenakan kaos dengan slogan-slogan satir namun tajam. Salah satunya, tidak ada air mata untuk si badut.